di masyarakat itu kadangkala ada yang gini, oh iya karena neneknya itu ada yang kena TB. Nah, dikiranya adalah penyakit turunan. Bisa nggak sih dok, kalau misalnya TB itu mengenai organ lain, apakah hanya paru-paru saja? Banyak yang kemarin saya temukan laporan dari teman-teman dinas kesehatan itu atau puskesmas Kedundung kalau misalnya ya, atau daerah mana itu ya, itu sudah didiagnosa sudah positif, tidak mau minum obat dok. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Sehat, apa kabar? Senang sekali kembali lagi bersama ID Cabang Mojokerto. Perkenalkan, saya Dr. Enda sebagai host. Kali ini akan menemani Sobat Sehat semua selama 30 menit ke depan. Bagi Sobat Sehat yang pertama kali mendengarkan media Dr. Mojopahit, saya ucapkan selamat datang di channel kami. Media Dr. Mojopahit adalah channel dari ID Cabang Mojokerto untuk membahas segala hal tentang kesehatan secara tuntas. Dalam episode kali ini, kita akan berbincang tentang tuberkulosis, temukan, obati, sampai sembuh. Dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis yang diperingati setiap tanggal 24 Maret. Bersama narasumber kita yang luar biasa, Dr. Andi Wijayanto, spesialis paru. Halo Dr. Andi. Halo, Dr. Selamat Enda. pagi dok. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah luar biasa dok. Mohon izin dok, mungkin diperkenalkan dulu. Selama ini Dokter Andi prakteknya di mana saja, di instansi mana saja? Ya, Anton dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat. Perkenalkan saya Dr. Andi Wijayanto, spesialis paru. Sehari-hari saya berdinas di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Selain itu di rumah sakit lain juga, di Rumah Sakit Raksowaluyo dan Rumah Sakit Gatul. Di 3 rumah sakit ya dok ya? Betul, 3 rumah sakit. Jadi kalau ketemu Dokter Andi nanti bisa ketika, tapi kalau ketemu Dokter Andi ketemunya bukan dalam keadaan sakit ya dok ya? Kan nggak enak. Betul, kalau ketemu dokter dalam keadaan sakit tuh nggak enak dok ya? Iya, keadaan sehat ya. Iya. Mungkin ini dok, mungkin satu pertanyaan yang di awal ya, yang ingin saya tanyakan. Kenapa Dokter Andi kok menekuni di spesialis paru? Menariknya ada di mana dok? Ya, terima kasih dok. Gini, memang ada ceritanya panjang dulu dok. Jadi sebelumnya waktu saya kan sebelum berangkat menjadi dokter spesialis paru kan sudah PNS dulu dok ya. PNS dulu. Sempat berdinas di puskesmas. Di kota ya dok ya. Kota. Kemudian karena karena kita sebagai ASN ya atau PNS, kita harus mengikuti arahan dari pimpinan dan arahan dari pimpinan itu mengenai kebutuhan dokter spesialis yang masih kurang atau yang dibutuhkan di Kota Mojokerto. Nah, ternyata salah satunya memang spesialis paru dok. Jadi ya dari beberapa opsi yang ini mungkin yang cocok atau mungkin yang saya masih masih lebih sukai gitu ya mungkin ke arah paru. Dan memang setelah dijalani ya mungkin ini ya mungkin jalan saya dan mungkin sesuai ya dengan ini saya ya, karena dari orang tua saya, mungkin ibu saya sendiri juga dulu ada asma gini-gini dan kok ternyata dalam kesini kok ternyata sesuai saya spesialis paru ya gitu ya, akhirnya menemukan soulnya gitu. Bisa menggali mungkin biasanya ada keterikatan dari keluarga, ada ini, jadi bisa menggali lebih dalam ini penyebabnya apa. Betul, jadi biar nantinya ternyata semakin lama berkembang itu penyakit paru adalah dalam tanda kutip adalah dia bisa menularkan lewat udara karena kan berhubungan dengan paru. Betul. Jadi otomatis kan banyak yang membutuhkan. Gitu. Karena kita juga hidup di Indonesia yang negaranya juga padat dok ya. Kemudian ya itu tadi beberapa penyakit paru memang sifatnya menular.
Jadi cepat sekali dan banyak yang butuhkan. Dok. Oke dok, kita langsung ke materi nggih. Kita tahu bahwa tuberkulosis itu adalah penyakit menular pertama ya, nomor 1 yang menyebabkan kematian di dunia. Dan Indonesia itu adalah nomor 2 di dunia yang dia dengan penyakit tuberkulosis terbanyak. Betul ya dok ya? Betul. Ya. Betul sekali. Setelah nomor 1-nya adalah India. Betul. Nah, ini sesuatu hal yang apa ya dok ya? Bagi kita apa sesuatu yang nantinya bisa kita lakukan karena penyakit ini adalah menular? Apa yang harus kita lakukan biar nantinya tidak semakin banyak lagi? Nah, kalau dilihat dari sini, apa sih sebenarnya dok tuberkulosis itu? Penyakitnya dari mana? Kemudian dia disebabkan dari apa? Kemudian kalau mau mengenali tuberkulosis itu gejala-gejalanya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu dok. Terima kasih dok. Ya itu tadi kalau pepatah ya, kalau tidak kenal tidak sayang ya. Tapi ya jangan sayang TBC. Iya betul. Ya jadi kalau secara pengertian atau definisi tuberkulosis ini adalah peradangan kronik ya dok ya. Peradangan kronik ini sifatnya lama. Peradangan kronik pada jaringan paru, dan ini disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini adalah suatu bakteri ya dok ya. Kalau kita kuman kan kita sebut kuman itu ada virus, ada bakteri, ada parasit ya mungkin ya. Ini di bakteri ya, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian apa saja ya kira-kira untuk gejalanya ya dok ya? Untuk gejalanya secara umum batuk lebih dari 2 minggu, kemudian adanya penurunan nafsu makan, adanya penurunan berat badan, kemudian keringat malam hari ya, kemudian mungkin merasa meriang atau demam yang tidak sembuh-sembuh itu juga bisa. Tapi itu gejala klasiknya ya dok ya. Tapi yang kalau yang semakin ke arah sini pada TBC itu kadang-kadang kita temukan gejala yang tidak klasik, yang tidak khas. Ada yang tidak seperti yang disebutkan tadi ya. Jadi nggak selalu harus berat badannya turun. Ya, jadi kadang-kadang ada beberapa pasien yang saya temui dok, saya enggak batuk juga nafsu makan saya biasa, tapi dia ketahuannya mungkin dari hasil dahaknya ternyata positif, kemudian dari foto ronsennya ada flagnya, terus kita nyatakan TB, jadi seperti itu. Nah, tapi memang biasanya yang gejala tidak khas itu didapatkan pada kondisi-kondisi yang ada komorbid atau yang penyakit penyerta dok. Yang terbesar ya, kemudian ada diabetes ya, DM, kencing manis, mungkin ada darah tinggi, kemudian ada HIV, kemudian ada keganasan atau kanker, itu juga itu yang lebih cepat tertular itu ya, tertular gitu. Dan gejalanya biasanya di mereka ini yang enggak khas biasanya. Jadi begitu. Jadi kalau orang-orang dengan komorbid itu kadangkala kita tidak menemukan batuknya ya dok ya. Betul ya, jadi sulitnya di sini. Jadi untuk antisipasinya itu tadi kita harus deteksi dini, itu lebih penting. Ini kalau kita tahu ya, di masyarakat itu kadang-kala ada yang gini, oh iya karena neneknya itu ada yang kena TB. Nah, dikiranya adalah penyakit turunan. Atau mungkin ada stigma yang gini, batuknya nggak sembuh-sembuh itu karena diguna-guna, seperti itu. Benar nggak dok kayak gitu? Apakah memang ini ada faktor turunannya atau bagaimana? Ya, jadi ini memang dok yang mungkin apa istilahnya ya, mitos dok ya, mitos yang selama ini mungkin masih ada di sebagian masyarakat bahwa menyatakan TB ini adalah penyakit turunan, penyakit kutukan. Nah, ini saya katakan memang bukan ya dok ya. TB ini adalah penyakit yang sifatnya menular. Nah, jadi menular ya, yang tertular berarti kan keluarga terdekat di rumah itu, sehingga beberapa masyarakat mengambil kesimpulan ini turunan, karena kan turunan kan dari keluarga itu dari sendiri. Situ Betul ya. Jadi mereka sebetulnya sifatnya menular. Oleh karena itu kembali lagi bahwa kalau karena sifatnya menular, pentingnya screening atau deteksi dini, atau mungkin pasien yang sudah dinyatakan TB itu segera berobat, terus berobat sampai teratur hingga sampai selesai. Jadi seperti itu. Untuk stigmanya yang mungkin sebagian masyarakat pernah menyatakan ini adalah penyakit memalukan apa itu harus harus dijauhkan ya. Jauhkan, karena TB ini bukan penyakit yang memalukan ya, hampir ya sama dengan penyakit yang lain. Nanti
dia tersinggung kalau dikatakan Sama penyakit kayak memalukan COVID ya. ya dok ya. Betul. Nah, sama seperti penyakit menular yang lain. Betul. Iya. Iya. Kemudian dok, kalau ini kita bicara tentang menular nih. Penularannya itu sebenarnya dari mana, dan kalau misalnya ada satu orang yang kena TB, itu memungkinkan ada berapa sih sebenarnya? Kalau kita lihat mungkin dari prevalensi ya, berapa orang sih sebenarnya yang harus diperiksakan? Jadi nanti biar kita tahu dari satu orang itu kita harus mencari kontak eratnya berapa. Betul. Untuk TB ini penularannya kan ini ya dok ya, sama dengan COVID ya, melalui droplet. Droplet itu apa ya? Droplet itu melalui percikan air liur, ludah atau lendir yang keluar dari hidung atau dari mulut pada saat pasien tersebut batuk atau bersin ya. Karena pada saat pasien itu batuk itu bisa sampai mengeluarkan sekitar 1000 kuman dok. Kalau pada saat bersin itu lebih banyak lagi, bisa 5.000 sampai 10.000. Percikannya kemana-mana. Betul. Bisa kena 10 sampai 15 orang. Satu pasien itu bisa kalau teorinya ya, dia bisa menggeret atau menular ya ke 10 atau sampai 15 orang lain. Nah, 10 sampai 15 ini sendiri juga bisa menularkan ke ya seterusnya gitu dok. Karena kan memang keluhannya itu, kalau dengan keluhan tadi dijelaskan dokter Andi bahwa ada yang memang gejalanya khas, jadi batuknya 2 minggu, batuknya kadang juga ada yang produktif ada yang enggak. Nah, kira-kira setelah minum obat berapa lama nanti keluhannya itu bisa berkurang? Bisa berkurang. Ya. Jadi memang kalau sesuai teori dok ya, nah itu 1 bulan pertama dok ya, atau 2 bulan, karena ini kan 6 bulan pengobatan ya dok ya. Jadi 6 bulan ini kita bagi 2 fase awal untuk pengobatannya dan fase lanjutan. Nah, fase awal ini fungsinya dia untuk mengebom kuman-kumannya supaya mati. Nah, makanya ini di fase awal 1 sampai 2 bulan ini biasanya. Nah, kalau pasien tersebut memang rutin atau betul minum obatnya sesuai yang disarankan, insya Allah biasanya berkurang di 1 sampai 2 bulan itu gejalanya. Biasanya batuknya berkurang, nafsu makan meningkat, otomatis berat badan juga ikut meningkat juga. Gitu ya. Ini 1 sampai 2 bulan. bulan. Berat badan itu menentukan keberhasilan terapinya. Betul. Ya. Oh iya, satu lagi dok, ini mumpung saya ingat, dari pasien-pasien yang tadi saya sebutkan ada komorbid itu tadi dok, seperti diabetes ya, kemudian mungkin ada hipertensi atau HIV itu biasanya gejalanya kan tidak khas dok ya. Nah, kalau yang saya katakan gejala klasiknya 2 minggu. Nah, pada pasien-pasien ini jangan menunggu batuk 2 minggu, batuk 1 minggu pun. Kemarin saya sempat ikut pelatihan di Surabaya, 1 minggu pun, 5 hari pun pada pasien-pasien tersebut segera periksa, karena takutnya mereka sudah ini terpapar dengan TB ya. Jadi karena lebih agresif lagi. Kondisi tubuhnya pada orang-orang komorbid itu berbeda. Betul. Jadi pada saat mungkin ketemu dengan orang yang dia TB, kita nggak tahu nih. Kadang-kala kan mungkin ketemu di jalan, ketemu di kendaraan umum, kan seperti itu. Betul. Nah, tertular ternyata kondisinya tidak bagus. Jadi kalau menunggu 2 minggu takutnya nanti terlalu lama dan dia sudah menularkan. Nah, betul. Dan satu lagi pemerintah juga sudah mencanangkan dok, program nasionalnya ini TBDM, TB HIV. Jadi TB dengan DM. Jadi orang yang sudah dinyatakan TB kita cari itu ada DM-nya atau tidak. Sebaliknya juga gitu, orang diabetes atau DM ada TB-nya atau tidak. Seperti pasien TB HIV juga gitu. Ada pasien HIV ini harus dicari ada TB-nya atau tidak. Sebaliknya juga begitu. Jadi ini sudah program nasional dok. Jadi biar semuanya ketemu. Betul. Karena biasanya tuh related ya. Nah, bersahabat itu dok. Iya. Dan kalau dengan komorbid itu apakah pengobatannya juga agak berbeda dok? Pada prinsipnya sama dok, sama untuk jumlahnya tergantung dengan berat badan, kemudian lama waktunya sama. Tapi untuk yang diabetes ini dok, atau kencing manis, biasanya ini kalau kita lihat gula darahnya juga tidak terkontrol. Yang pengobatan TB-nya hanya 6 bulan bisa panjang sampai 9 bulan. Kalau pada lebih yang lama kalau yang komorbid ya. Bisa lebih lama. Iya. Jadi ini seperti kolaborasi penyakit tidak menular dan penyakit menular. Betul. Sekarang seperti itu. Ya. Kemudian dok, karena ini penyakitnya itu dia cepat menular, kira-kira
penyakitnya cepat menular. Kemudian dia pengobatannya butuh waktu yang lama. Ya. Butuh juga kesabaran pada penderita untuk minum obat. Nah, kita kan berharap bahwa nantinya sudah tidak ada lagi nih TB di sekitar kita. Pencegahannya seperti apa? Biar tidak sampai tertular. Betul. Nah, ini paling penting ini Dok ya. Pencegahan untuk supaya tidak terkena TB yang nomor satu adalah yang sedang sakit atau penderitanya harus berobat sampai tuntas. Itu yang nomor satu pencegahannya. Harus aware dengan dirinya bahwa ada gejala, kemudian harus segera memeriksakan. Betul, memeriksakan. Kalau sudah dinyatakan positif harus segera berobat dan sampai tuntas. Itu pencegahannya. Karena kalau penderita tersebut sudah minum obat, sudah 2 bulan itu tadi Dok ya minimal, nah dia sudah tidak istilahnya penularannya, level penularannya sudah rendah Dok, sudah tidak menular lagi ya sudah sedikit, jadi hampir dikatakan sudah tidak menular lah. Terus kemudian itu tadi yang kedua, bagaimana pencegahannya, ini juga masih penting Dok, pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini bagi orang-orang yang masih sehat yang tidak terkena TB, tetap ya makan teratur dengan gizi seimbang, mungkin istirahat cukup, olahraga, ya berdoa. Terus kemudian ini Dok, protokol kesehatan ini juga masih tetap penting ya, terutama bagi penderita TB yang di rumahnya ada. Ini saya selalu sarankan kalau ada satu pasien sudah positif, dahaknya itu jumlah kumannya cukup banyak sehingga dia cukup gampang menularkan. Nah, itu saya sarankan pakai masker Dok di rumah. Walaupun di rumah harus pakai masker ya. Karena justru orang terdekat itu yang nantinya sering kontak dan dia mudah tertular. Ya, karena kita semua tahu pada saat COVID kemarin kan pakai masker dengan benar. Nah, memang ternyata betul karena pemakaian masker itu memang cukup signifikan untuk menghindari penularan COVID pada saat itu ya. Nah, sedangkan TB ini penularannya juga sama seperti COVID, melalui droplet, percikan ludah atau liur. Pada saat pasien itu batuk, pada saat bersin. Nah, tapi memang tidak harus sebetulnya Dok. Waduh Dok, masker kan juga beli ini ya, nggak murah. Monggo bisa, tidak harus pakai masker bisa, tapi etika batuk Dok yang mungkin sudah pernah banyak ya di jalan-jalan atau di rumah sakit pada saat COVID kemarin itu kan digencarkan etika batuk bagi pasien pakai tisu kemudian dibuang atau mungkin pakai lengan bagian dalam, terus tetap harus cuci tangan. Itu memang juga tidak ada salahnya, tetap kita terapkan walaupun kondisi COVID sudah bagus, sudah istilahnya tidak ada sama sekali, itu masih tetap bagus. Kita ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya TB atau tertular dari TB gitu. Jadi protokol kesehatan kemarin pada saat COVID itu sebenarnya memang seharusnya itu dilakukan walaupun sebelum COVID juga seperti itu, karena kan TB ini ternyata kasusnya juga banyak dan tidak kalah bisa menyebabkan kematian seperti COVID. Istilahnya TB ini sudah sesepuh Dok, katanya malah kalau dari ini mulai zamannya Fir'aun itu sudah ada. Fir'aun itu pada saat diotopsi paru-parunya itu sudah rusak Dok. Nah, salah satu prediksinya dia terkena TB. Karena TB itu sudah berapa ribu tahun yang lalu itu. TB sudah ada dan sekarang masih belum bisa selesai ya. Jadi kita sama-sama berjuang karena harapannya 2030 nanti eliminasi TB. 7 tahun lagi. Nah, ini kan yang kita harapkan bahwa masyarakat itu paham bagaimana caranya mengenali gejalanya itu dan segera memeriksakan, kemudian pada saat sudah terdiagnosa itu mau melakukan pengobatan yang juga nggak lepas itu adalah dari kontak eratnya juga. Nah, ini kalau misalnya tadi dibahasnya itu kan ada keluhan batuk yang mengenai itu adalah paru-parunya kan Dok. Bisa nggak sih Dok kalau misalnya TB itu mengenai organ lain, apakah hanya paru-paru saja? Pertanyaan bagus Dok, itu tadi mau saya singgung, saya lupa betul Dok. Jadi begini, yang tidak bisa terkena TB itu cuma 2 Dok, kalau katanya guru saya, hanya rambut dan kuku gitu ya? Cuman 2 organ itu aja rambut dan kuku yang tidak bisa terkena TB, semuanya bisa, lainnya bisa seluruh permukaan dan di dalam tubuh kita
mulai memang pintu masuknya di paru ya dok ya. Nggih. TB paru bisa, kelenjar yang paling sering di leher sini ya, kemudian TB kulit bisa, mata bisa juga, kemudian ginjal bisa, Ya dok. di hati, liver bisa juga, atau mungkin maaf untuk perempuan ya di payudara bisa. Akhir-akhir ini banyak yang kita temukan di mastitis TB atau di TB di payudara. Kemudian kemarin juga ada kasus juga itu di di ini ya, buah zakar dari laki-laki juga bisa, atau di kelenjar prostat juga bisa dok. Kemarin saya temukan, iya ada juga. Jadi di seluruh organ kita, jadi dia memang kumannya lain seperti COVID ya. Kalau COVID mungkin kita cukup dengan berjemur atau ini dia gampang musnah ya dok ya. Tapi kalau TB ini kenapa dia dinamakan bakteri tahan asam, karena dia bakteri lain ya, bakteri lain diberikan asam dia mati dok. Ini enggak, ini enggak mau, tetap iya, tetap hidup. Jadi dia agak bandel ya. Ya bukan bandel lagi ya, apa ya. Ya jadi itu bisa menyerang seluruh organ gitu. Iya, pengobatannya aja minimal 6 bulan itu ya, minimal. Jadi ya susahnya di sini dok, kalau memang dia datang ke kita itu keluhannya bukan batuk itu tadi. Nah dia mungkin dia menyerang kelenjar, ada benjolan di leher, atau mungkin dia dok ada benjolan di payudara. Nah itu apapun itu ya yang kita semua merasa itu tidak normal di diri kita, kita periksakan aja. Kalau di organ lain itu biasanya kita lakukan biopsi dok, atau FNAP ya, diambil jaringannya sedikit kemudian diperiksakan di lab. Nah itu bisa ketahuan ada TB-nya atau tidak gitu. Jadi penyebabnya apa dengan biopsi itu? Betul, gitu ya. Nah kemudian kalau dari usia ini dok, kalau itu dari organ ya semuanya bisa kena kecuali kuku dan rambut. Nah, kalau pada anak-anak itu apakah nanti dia pengobatannya juga sama? Karena kan kalau anak-anak ini mungkin agak susah minum obatnya, itu harus tiap hari juga. Kadang-kala minum obat biasa yang sirupnya obat panas saja kan kadang-kala ada yang susah, harus digujer kan gitu ya. Kalau anak-anak ini seperti apa? Betul dok, jadi anak-anak ini disebutkan memang seperti gunung es dok, fenomena gunung es. Jadi puncaknya ini pasien-pasien dewasa nih. Nah yang di bawahnya ini, yang ini sebetulnya adalah TB anak. Sebetulnya banyak sekali. Jadi penularnya itu adalah dewasa. Sebetulnya banyak, kalau kita mau kita petani ya, kita mungkin kita periksakan satu-satu, mungkin banyak sekali TBC anak di kita ya, di Indonesia ya. Mungkin karena itu tadi berhubungan sama stigma ya. Mungkin ini batuk lama, alergi mesti, nah dihubungkan dengan. Nah kita jangan mengambil kesimpulan sendiri ya, itu kalau memang batuk lama segera berobat, segera diperiksakan. Siapa tahu memang putra putri jenengan memang ada mengarah ke TB ya. Karena penegakan TB pada anak memang tidak hanya seperti dewasa tadi dok ya, dahak dan ronsen, tidak sesimpel itu. Kalau anak melalui scoring tadi saya jelaskan, jadi dilihat tes kulitnya tadi, tes mantuk kemudian dilihat dari berat badan, tinggi badannya, kemudian adanya benjolan itu, kemudian adanya panas yang apa namanya yang tidak sembuh-sembuh itu juga bisa betul. Malah pemeriksaan foto ronsen dan dahak ini pada anak malah sulit sekali dok. Kalau pada pemeriksaan ronsen pada anak TB itu malah seperti normal aja. Terus kemudian kalau pemeriksaan dahak ya pada anak kan, namanya anak kita suruh berdahak ya pasti sulit ya, apalagi masih terlalu kecil ya dok ya untuk pemeriksaan dahak. Nah jadi seperti itu. Terus kemudian untuk pengobatannya sama dok, memang 6 bulan. Cuma untuk regimen atau jenis-jenis obatnya ini ada yang beda. Kalau pada orang dewasa tadi ada 4 macam antibiotik. Kalau pada anak yang TB yang biasa yang tidak berat hanya 3 antibiotik. Itu yang pada fase awal, terus kemudian fase lanjutan juga antibiotik sampai 6 bulan juga sama. Sampai 6 bulan ya. Jadi memang ya di sini sulitnya untuk pasien dewasa saja memang sulit dok untuk minum obat 6 bulan, apalagi pada anak-anak. Jadi memang benar-benar dibutuhkan peran orang tua ya, terutama ibu mungkin ya, dalam yang support anaknya, bagaimana caranya supaya bisa minum. Nah ini satu lagi, obat TB anak ini beda dok, kemasannya tidak seperti dewasa. Gitu, jadi dia berarti bukan tablet ya dok ya. Kalau tablet itu kan susah gitu. Betul, jadi dia dicampur air
seperti obat-obat ini, jadi dia langsung ini Langsung larut seperti di air. apa ya, bukan saset ya, dia bentuknya tablet tapi dilarutkan air langsung hancur Langsung gitu. hancur. Dan rasanya manis, ada manisnya lebih. Jadi memang sudah diformulasikan untuk anak-anak biar memudahkan minum. Ya, ramah Iya. anak itu istilahnya. Gitu ya. Iya. Kemudian dok, ini menyambung lagi terkait dengan TB anak. Iya. Kalau misalnya ada anak yang satu yang kena terdiagnosa TB, apakah nanti bisa menularkan ke anak yang lain? Bisa banget dok. Bisa ya, Bisa sesama sekali. anak itu bisa ya. Bisa sekali. Tidak harus dari dewasa ke anak. Bisa sekali. Iya, karena apalagi kita tahu pada anak itu kan kalau batuk apa-apa malah bersin kan malah diarah-arahkan ke temennya. Seringnya juga gitu ya. Oke. Ini yang sulitnya. Ini menurut saya yang juga salah satu tantangan buat kita semua ya. Kenapa kok pemberantasan TB di Indonesia sampai sekarang masih belum bisa? Ya memang sudah berhasil tapi memang belum sampai tuntas ya. Itu karena ya termasuk itu ya. Karena kita butuhkan apa ya, usaha semua dari pihak masyarakat baik yang sudah terkena maupun yang belum terkena untuk bisa menuntaskan TB. Tidak bisa hanya kita saja dari tenaga kesehatan, dari dokter, dari perawat, dari puskesmas, klinik, tidak bisa. Jadi harus semuanya ikut terlibat Masyarakat harus supaya 2030 kita bisa bebas TB itu memang. Iya. eliminasinya TB Betul. ya dok ya. Iya. Jadi karena memang ini masih ada stigma, jadi kita harapkan bahwa masyarakat tuh sudah menganggap bahwa TBC itu bukan penyakit yang harus ditakuti, iya, tapi bukan terus kemudian kita menjauhi siapa yang ditemukan yang sakit, Betul. ya. Iya. Tapi bahwa kita harus yakin bahwa penyakit ini ada obatnya dan bisa sembuh. Betul. Ya. Iya. Betul Menular banget. iya, tapi ada cara untuk tidak menularkan. Ya. Ya. Artinya kalau semua masyarakat itu nanti paham dengan seperti ini, kita harapan kita 2030 eliminasi TB bisa tercapai. Gitu Betul. ya dok. Betul. Kalau misalnya benar-benar dihitung, kira-kira kita bisa nomor 1, kan gitu, Mungkin. nomor 1 di dunia. Iya. Karena ada yang masih belum mau melakukan pemeriksaan. Betul sekali, J, Dok. iya. Dan tidak sekedar pemeriksaan dok, banyak yang kemarin saya temukan laporan dari teman-teman dinas kesehatan itu atau puskesmas Kedundung kalau salah ya, atau daerah mana itu ya, itu sudah didiagnosa sudah positif, tidak mau minum obat dok, dan ada tanda tangan penolakan. Nah itu yang Kalau yang seperti itu dia itu juga. kemana-mana, ya. Nah betul. Dan mereka memaksa tidak mau minum obat. Nah itu yang memang agak susah. Mungkin nah itu tadi dibutuhkan pendekatan dari orang-orang yang terdekat, entah itu dari keluarga terdekat atau mungkin yang dihormati yang di sekitar situ, entah itu RT-nya atau mungkin Pak Kiai di daerah situ, itu juga bisa berperan. Yang tadi saya katakan, ayo mari kita bersama-sama ya, tidak bisa kita di tenaga kesehatan, karena yang paling penting itu memang di masyarakatnya itu sendiri dok. Betul. Iya. Jadi Karena ya, kalau sudah merasa kayak seperti awal COVID ya dok ya. iya. Kalau awal COVID dulu itu kan masyarakat masih merasa malu untuk memeriksakan, misalnya Betul. gitu, takut tertular. Iya. Tapi lama-lama masyarakat merasa bahwa nggak ada sesuatu hal Iya. yang mungkin benar-benar ditakuti atau menstigma. Akhirnya kan melakukan pemeriksaan secara mandiri, ya. Datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit untuk diperiksa antigennya atau minta periksa PCR, kan seperti itu. Ya. Jadi kita mengharapkan masyarakat juga seperti itu ya. Datang kemana tanpa mungkin memang sudah ada kader-kader kesehatan itu yang sudah mencari ya dengan gejala ini. Ya. Tapi kan kita harapkan masyarakat juga paham dengan gejala-gejalanya itu, mereka datang ke kita minta diobati, seperti itu ya dengan yang diharapkan. Itu jadi memang betul dok, kita bisa pinjem ya istilah dari COVID ya waktu itu kan 3T, tracing, testing, nah apa satu lagi lupa itu saya. Nah itu bisa kita terapkan di TBC itu dok ya. Jadi Karena sama-sama penyakit menular gitu nah ya. penularan juga sama. Kalau ada sudah temukan positif, kita segera lacak siapa saja yang sudah terpapar, kemudian segera diobati. Nah dan kita harus pikirkan keluarga terdekat itu sekali lagi ya. Dan satu lagi, ini ada penelitian yang menyebutkan bahwa kalau ada kita sudah didiagnosis TB, ya sudah positif TB, kita tidak berobat, itu dalam 5 tahun resiko kematian semakin tinggi. Gitu ya dok ya? Ya, karena kuman TB ini ya kalau tidak diobati dia memakan makanannya ya jaringan paru itu dok, dimakan sama dia sampai habis. Lama-lama kalau paru-paru kita
habis ya kita tidak bisa bernafas ya, akhirnya Betul. resiko kematian Sebenarnya komplikasinya tuh besar. ya. Oke. Jadi dengan tidak minum obat itu, maka bakterinya itu dia akan berkembang. Betul, Bukan berkembang hanya biak. nanti ada di paru-paru, tapi bisa di organ lain. Betul, bisa. Yang dirusak mungkin paru-parunya. Padahal dengan minum obat fase intensifnya itu ya 2 bulan atau 1 bulan itu sudah berkurang, Ya. sudah enakan, sudah tidak ada keluhan-keluhannya, itu sudah Ya. ya bisa beraktivitas secara biasa sebenarnya. Ya. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan cara pengobatannya, obatnya gratis seperti itu ya dok ya. Ya, Nah betul. itu harapan kita semua. Mungkin terima kasih dokter Andi, mungkin ini adalah awal mungkin kita ketemu membahas tentang TB, atau lain kali mungkin kita membahas penyakit paru yang lain ya dok ya. Siap, Oke. Dok, insya Allah. Gitu. Ya. Kalau bisa saya simpulkan, yang pertama TB adalah penyakit menular yang dia harus segera ditemukan dan diobati. Yang kedua, keteraturan minum obat dan evaluasi pengobatan itu adalah hal yang sangat penting untuk keberhasilan pengobatan. Ya, jangan takut untuk memeriksakan diri karena TBC ini bisa diobati sampai sembuh. Nah, yang paling penting adalah upaya pencegahan dan penularan. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala batuk pilek, kemudian ada demamnya, berat badannya turun, tidak nafsu makan, agar tidak menularkan ke orang lain, pakai masker seperti COVID yang kemarin ya. Kemudian kalau misalnya bersin atau batuk, jangan lupa etika batuknya seperti apa. Kemudian ventilasi di rumah juga penting, karena kuman TB ini juga dia bisa mati dengan sinar matahari. Kemudian jangan lupa berikan dukungan kepada penderita TB agar dapat berobat dengan tuntas. Mungkin itu ya Dok, kesimpulannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Andi yang sudah membagikan info kepada kita semua. Sama-sama. Bagi sobat sehat yang mungkin ada pertanyaan, nanti bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Nanti Dokter Andi siap menjawab. Siap, Nggih? insya Allah. Sampai jumpa Dok di podcast selanjutnya. Ya, jangan Sampai lupa jumpa. sobat sehat, like, share, and subscribe media Dokter Mojopahit agar kamu mendapatkan info yang paling awal dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari media Dokter Mojopahit. Applause untuk Dokter Andi.